Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Biniansyah dengan NIM 2210 1140 2197 dari kelas 04 TPLK 001. Di sini saya akan membahas soal tugas cloud computing. Kita akan melihat beberapa skenario yang memerlukan solusi berbasis cloud. Soal yang pertama, sebuah perusahaan PT Cyber Solusi Bangsa ingin membuat server aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server, database server, serta server penyimpanan data atau object storage. Lalu untuk menjawabnya, bagian pertama, membuat server aplikasi untuk PT Cyber Solusi Bangsa. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana membuat server aplikasi untuk PT Cyber Solusi Bangsa yang melayani 5.000 pengguna. Kita akan memisahkan web server, database server, dan server penyimpanan data. Lalu, untuk topologi, kita akan menggunakan 3 jenis server. Yang pertama web server, database server, dan object storage server. Kita juga akan menambahkan load balancer untuk mendistribusi beban pengguna. Seperti yang dilihat dalam diagram ini, load balancer mendistribusikan lalu lintas ketiga web server. Web server ini kemudian berkomunikasi dengan database dan object storage server. Lalu, untuk perhitungan biaya, untuk menghitung biaya kita akan menggunakan contoh harga dari AWS. Yang pertama, web server 4 vCPU, 8 GB RAM, sekitar 50 per bulan per server. Kita memerlukan 3 server, jadi totalnya $150 per bulan. Database server 8 vCPU, 32 GB RAM, sekitar $200 per bulan. Lalu object storage sekitar $0,023 per giga per bulan. Jika kita menggunakan 1 TB, biaya sekitar 23 per bulan. Lalu total biaya per bulannya adalah $373. IP address dan konfigurasi port. Berikut konfigurasi IP address dan port yang digunakan. Yang pertama, load balancer dengan IP 192.168.1.1, port 80 HTTP dan port 443 HTTPS. Yang kedua, web server dengan IP 192.168.1.2 hingga 192.168.1.4 dengan port 80 HTTP dan 443 HTTPS. Lalu yang ketiga, database server dengan IP 192.168.2.1 port 3306 MySQL atau 5432 Postgres SQL. Lalu object storage server dengan IP 192.168.3.1 port 9000, contoh mini IO. Dengan konfigurasi ini, kita bisa memastikan server berfungsi dengan optimal dan aman. Lalu, untuk bagian kedua, solusi cloud untuk Universitas Pamulang. Universitas Pamulang mengalami masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat drastis. Infrastruktur IT mereka tidak mampu menangani lonjakan tersebut. Solusi cloud yang dapat kita tawarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, auto scaling. Menggunakan layanan seperti AWS, auto scaling untuk menyesuaikan jumlah server berdasarkan beban pengguna. Contohnya, lalu yang kedua, content delivery network. Menggunakan layanan seperti AWS, CloudFront untuk didistribusikan konten yang cepat dan efisien. Lalu, manage database. Menggunakan layanan database yang dikelola seperti AWS, RDS untuk skala otomatis dan pengelolaan yang lebih baik. Lalu yang keempat, load balancer. Menggunakan AWS Elastic load balancing untuk mendistribusikan lalu lintas dan mencegah server overload. Dengan solusi-solusi ini, kita bisa memastikan bahwa
infrastruktur TI, Universitas Pamulang dapat menangani lonjakan pengguna dengan baik. Lalu yang ketiga, otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server adalah konsep penting dalam infrastruktur server modern. Yang pertama, otomatisasi menggunakan script atau alat untuk menjalankan tugas berulang seperti deployment, scaling, dan monitoring. Lalu yang kedua, orkestrasi mengelola dan mengorganisasikan proses otomatisasi untuk memastikan sebuah bagian dari aplikasi berjalan lancar dan terintegrasi. Lalu studi kasus. Yang pertama itu Kubernetes, platform orkestrasi untuk mengelola kontainer digunakan oleh perusahaan seperti Google. Yang kedua, Ansible, alat otomatisasi untuk konfigurasi manajemen digunakan untuk development dan manajemen konfigurasi. Lalu yang keempat, infrastruktur server di Indonesia dan regulasi. Terakhir, kita akan membahas tentang infrastruktur server di Indonesia dan regulasinya. Regulasi ada regulasi. Pastikan data pengguna di Indonesia disimpan sesuai dengan regulasi perlindungan data pribadi, PDP, dan GDPR jika data terkait Eropa. Keamanannya, infrastruktur di Turki harus memastikan keamanan yang sama dengan di Indonesia untuk melindungi data nasabah. Lalu, compliance, mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku di kedua negara, termasuk audit dan kepatuhan terhadap standar industri. Dengan mematuhi regulasi dan memastikan keamanan, kita bisa mengoperasikan infrastruktur server dengan aman dan sesuai aturan. Lalu, dengan mengikuti panduan ini, kita dapat menjawab pertanyaan dalam tugas dengan lebih lengkap dan terstruktur. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.